Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Afrilatus Solihah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, NPM 1911030006, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas G semester 4, mata kuliah Analisis Perilaku Organisasi, dosen pengampu Aditya Fredito MPT. Di sini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui, sifat kepemimpinan itu sangat penting dimiliki dari setiap individu karena semua manusia akan menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan, organisasi, keluarga, dan bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi, apa sih itu kepemimpinan? Kita akan membahas dulu tentang pemimpin. Pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi, pemimpin adalah orang yang melakukan proses mempengaruhi, sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang dimiliki dari pemimpin. Selanjutnya itu teori kepemimpinan. Teori yang pertama itu teori karakter. Teori ini menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Yang kedua, teori perilaku. Menjelaskan beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Di dalam teori perilaku ini dibagi menjadi dua, yaitu job center. Job center ini sifat kepemimpinan yang fokus pada pekerjaan. Yang kedua, employee center. Berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahannya. Teori yang ketiga itu teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Harrison dan Blackhart ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahannya. Jadi kesimpulan dari teori kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada fokus pemimpin saja, tetapi juga para bawahannya atau karyawan. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip kepemimpinan. Menurut Stephen R. Covey, karakteristik seorang pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama itu seseorang belajar seumur hidup. Maksudnya tidak hanya memiliki pendidikan formal tetapi juga di luar sekolah. Misalnya belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengarkan. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin itu tidak dilayani tetapi melayani. Sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Yang ketiga, membawa energi positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan, keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Yang selanjutnya adalah hal yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama itu keterampilan berkomunikasi. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki komunikasi yang baik agar bisa menjalin komunikasi dengan bawahannya. Yang kedua itu manajemen. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan manajemen yang baik. Ia harus dapat merencanakan sesuatu. Yang ketiga itu persamaan. Seorang pemimpin memang memiliki posisi yang lebih tinggi tetapi tidak untuk mendominasi. Seorang pemimpin harus menyamaratakan semua orang yang di sekitarnya. Yang keempat itu bekerja sama. Jadi seorang pemimpin yang baik harus bisa menjaga hubungannya dan bekerja sama dengan bawahannya. Yang kelima itu motivasi dan tekad. Seorang pemimpin harus memiliki motivasi dan tekad agar dapat diyakini oleh bawahannya. Yang keenam itu antusias. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki antusias dan semangat agar bawahannya bisa terinspirasi dan termotivasi olehnya. Yang selanjutnya itu ciri-ciri pemimpin yang efektif. Pemimpin yang pertama itu memiliki pengetahuan luas. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Yang keempat, kemampuan analisis yang tinggi. Yang kelima, memiliki antusiasme yang tinggi. Yang keenam, objektif dalam memperlakukan bawahannya. Yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang kedelapan, memiliki kemampuan menyatakan pendapat. Yang sembilan, tidak cepat putus asa. Yang 10, berani mengambil keputusan. Yang 11, memiliki rasa percaya diri. Dan pembahasan terakhir adalah tugas pemimpin. Yang pertama itu mengantarkan atau mengarahkan. Yang kedua, memimpin atau mengetahui. Yang ketiga itu mempelopori atau merintis. Yang keempat itu memberi petunjuk, nasihat, dan petuah. Dan yang kelima itu memberi bimbingan. Yang keenam, membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Dan yang terakhir itu menggerakkan.
Jadi kesimpulannya adalah pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaannya, sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Selanjutnya, tugas pemimpin dalam kepemimpinan adalah menyelamatkan kebutuhan kelompok. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memahami akan tugas dan kewajibannya, serta dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahannya, sehingga terciptanya suasana kerja yang membuat bawahannya merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang kepemimpinan. Jika ada salah kata atau pembahasan yang kurang, pembahasan yang salah, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamil thariq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.